masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Itu adalah karena anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tapi itu hanya adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau mau memberkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau datang menjamah setiap pribadi kami demi pribadi, agar iman kami yang lemah bisa dikuatkan kembali Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi Tuhan, sehingga kami memperhatikan kepada Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan dari belenggu dosa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada adanya, Tuhan yang benar-benar bermujizat di dalam hidup kami, Tuhan yang sungguh-sungguh ada dan yang memberi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa kami Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah ruangan ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking dan usir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini, dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-19 sampai 28. Ayat 19 sampai 20 sampai 31 ya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 20 ayatnya yang ke-19 sampai 20 sampai 31 ya. 1 2 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan, dan judul hari ini adalah "Jangan ragu, tapi percayalah." Nah, saudara sekalian, murid-murid ketika Yesus disalibkan, mati, dan setelah disalibkan dan dikuburkan, dan kemudian didengarnya oleh Maria Magdalena bahwasannya
diberitakan Yesus telah bangkit. Maka murid-murid itu ada yang ragu, tapi ada yang percaya, dan tapi kemudian Petrus kemudian bangkit dari kumpulan murid-murid itu dan lari ke kuburan Yesus. Maka pada waktu lari, ada Yohanes juga yang murid dikasih Yesus lari, tapi yang lari lebih duluan karena lebih muda adalah Yohanes, dan masuk ke dalam kuburan itu dan melihat kubur itu telah kosong. Kemudian masuk lagi Petrus ke dalam dan melihat bahwasanya memang kubur Yesus sudah kosong, tapi dia cuma ada kain kafannya aja yang terletak di tanah dan kain peluh yang terletak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Dan kemudian murid-murid pun pulang dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian pada malam daripada Yesus bangkit itu, yaitu pada hari pertama minggu itu, pada malam harinya mereka berkumpul di satu ruangan. Ya, dikatakan ruangan atas ya, yang tempat mereka berkumpul dan berdoa di sana. Di sanalah kemudian kita melihat bahwasanya para murid berkumpul dan kita melihat mereka ketakutan semua karena mereka masih takut di dalam suasana Yesus ditangkap ya, dan mereka tidak sangka Yesus adalah juru selamat, mengapa bisa mati gitu kan. Harusnya Yesus bisa melakukan mujizat, dia bisa bangkit ya kan, bisa melarikan diri daripada penangkapan itu. Tapi mereka tidak tahu situasi seperti ini. Yesus adalah Mesias yang harusnya menjadi raja orang Israel, membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Tapi pada waktu itu di dalam ketakutan dan keraguan-raguan seperti ini, murid-murid semua berkumpul di satu tempat dan bersembunyi di dalam satu ruangan. Maka kita melihat apa yang terjadi dengan murid-murid itu, dan mereka mengira Petrus terutama yang telah pernah menyangkal Yesus 3 kali ya kan. Dia yang pertama lari ke kuburan karena dia merasa bersalah, telah pernah menyangkal, dan dia kemudian mereka berkumpul di situ apakah mereka berpikir apa yang terjadi dengan Yesus, dan mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi yang mungkin lagi mengincar mereka. Maka kita melihat Yesus sekali lagi datang kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu ya. Tiba-tiba Yesus datang ke tempat itu dan berkata ya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kita melihat murid-murid yang di dalam cengkraman ketakutan ini, Tuhan tahu keadaan mereka dan Yesus datang ke tengah-tengah mereka berkatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, shalom, damai, yang pada saat itu murid-murid masih ragu ya, masih takut. Wah, ini kelihatan kayak hantu ini. Tapi Yesus mengatakan jangan takut, karena hantu nggak ada tulang, nggak ada dagingnya, tapi saya ini ada tulang dan dagingnya. Ya, dan kemudian Yesus meminta makanan. Apakah kamu ada makanan? Di dalam Injil Lukas dikatakan ya. Lalu dikasih apa? Ikan goreng diberikan kepada Tuhan Yesus untuk makan makanan ini. Nah, Yesus sudah bangkit dari tubuh dengan tubuh kebangkitan, yang dengan apa? Tubuh kemuliaannya, tubuh kebangkitan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menunjukkan pada mereka tanda-tanda daripada kebangkitannya itu. Yesus menunjukkan kepada mereka tubuhnya ini, yaitu apa? Dia menunjukkan kepada mereka tangannya dan lambungnya, dan kemudian murid-murid pun percaya dan bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, mereka bersuka cita kembali dan mereka kembali tenang karena Yesus memberikan damainya kepada mereka. Maka kita melihat bahwa di tengah-tengah ketakutan mereka ya, Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka dan memberikan mereka damai sejahteranya. Saudara sekalian, demikian juga di dalam hidup kita ya kan. Kadang-kadang kita di dalam kebimbangan, di dalam ketakutan, kemudian ya Tuhan datang memberikan kita kesegaran rohani. Tuhan memberikan kita apa? Firman-Nya, sehingga kita dikuatkan kembali iman kita, dan sehingga kita apa? Kembali diberikan damai sejahteranya. Saudara sekalian, Yesus menunjukkan tanda-tanda penyalibannya, bahwa tubuh yang sudah di Yesus yang telah mati itu, tubuhnya yang telah dimakamkan, sekarang dia telah bangkit kembali, dia telah mengalahkan maut. Maka ada di dalam 1 Korintus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu?
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah, hai maut, di manakah sengatmu itu? Ya, maut telah dikalahkan oleh kematian Yesus. Maka Yesus itu yang telah bangkit daripada kematian itu telah mengalahkan kuasa kematian. Maka kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu juga dibangkitkan daripada kuasa kematian itu. Kita juga akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan Yesus yang telah mematahkan kuasa belenggu dosa itu dan kuasa iblis itu, dan mengalahkan kuasa maut itu, di mana iblis yang memegang kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Ya, di dalam kata Paulus itu. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang telah bangkit itu memberikan damai sejahtera senantiasa di dalam kita yang berada di dalam ketakutan, di dalam ketakutan hidup kita. Kemudian Yesus mengulangi sekali lagi memberikan damainya kepada mereka, ayat 21. Ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ini memberikan tekanan yang khusus meski dengan pintu-pintu yang telah terkunci. Ya, murid-murid takut, ya, pintu-pintu dikunci semuanya. Tapi Yesus bisa muncul di tengah mereka karena Yesus itu maha kuasa. Yesus adalah Tuhan. Dia meski pintu telah terkunci, tapi Tuhan maha hadir dimanapun kita berada. Dimanapun kita ada, Tuhan itu ada dan memberikan kita damai sejahteranya. Meski di dalam pintu terkunci, Dia memberikan damai-Nya kepada kita. Maka Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata sebelum Dia disalibkan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan Yesus lagi berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mengalahkan dunia, kita mengikut Yesus juga kita akan mengalahkan dunia ini. Nah, saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan, kita selalu berharap pada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan damai sejahtera-Nya dalam hidup kita. Apalagi yang Yesus lakukan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Yesus berkata kepada murid-Nya di dalam 21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Jadi jikalau dunia yang penuh dengan ketakutan dan bimbang, Yesus kemudian kita melihat Dia membagikan damai dan sukacitanya, dan juga Dia memberikan utusan kepada kita. Memberikan utusan seperti Bapa yang telah mengutus Yesus, demikian sekarang Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk membagi kasih-Nya dan juga damai-Nya dan sukacitanya pada dunia ini. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah-Nya yang kudus, maka kita hidup bagi Tuhan. Bahwa kita ini bukan berasal daripada dunia ini, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, tetapi kita diutus ke dalam dunia ini untuk memberitakan salib Kristus, memberitakan Injil salib Tuhan yang telah mati demi menyelamatkan kita yang berdosa, demi untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita diutus ke dalam dunia ini melayani jiwa-jiwa yang tersesat, untuk melayani orang-orang yang berada di dalam kegelapan, untuk masuk ke dalam terang-Nya yang kudus. Ya, saudara sekalian, marilah kita menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah dunia ini. Maka Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Dia mendekati, datang kepada murid yang ketakutan di dalam ruangan yang terkunci itu, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Yesus mengutus mereka ke dalam dunia ini karena sebentar lagi Tuhan akan kembali ke surga. Maka Yesus datang melihat mereka, bertemu dengan ke-11 murid itu.
di mana kita melihat Yesus yang telah bangkit ini dari antara orang mati, yang telah dikuburkan ini dan bangkit lagi, dan dia datang untuk memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu telah bangkit, bahwa dia ada, dia hidup adanya. Maka pada waktu kita melayani manusia, maka Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena kita takut untuk bersaksi bagi Tuhan ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa? Roh Kudusnya kepada kita. Maka kita tidak akan lagi takut untuk bersaksi dan bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Yesaya yang pada waktu itu dia melihat di bait Allah. Ada serafim yang ada malaikat yang berterbang ya di bait Allah itu dan melihat Tuhan yang duduk di bait sucinya di Yesaya pasal 6 ya. Maka dia melihat malaikat itu berseru satu dengan lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan serafim itu tidak berani melihat Tuhan, pakai dua sayapnya untuk menutupi mukanya, dua sayapnya untuk dipakai menutupi kakinya, dan kedua sayapnya mereka untuk terbang. Dan mereka berseru satu dengan lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka Yesaya berkata, celakalah aku telah melihat Tuhan, maka aku akan binasa. Maka seorang malaikat ya mengambil bara ya, saya bacakan, saya lihat. Maka seorang malaikat itu datang mendekati Yesaya ya pada waktu itu ya. Dia kemudian kita melihat serafim itu mendapatkan aku di tangannya ada bara ya, bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata ya, jadi Tuhan itu ada di atas gereja ini ya, di atas baitnya yang kudus. Dan dia berkata, bersabda kepada dia, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini ya, dan seterusnya. Jadi Tuhan pada saat ini juga berbicara kepada kita, siapakah yang akan kuutus ya, siapa yang mau pergi dengan aku, untuk aku. Maka kita juga harus berkata, ini aku ya Tuhan, utuslah aku. Maka jangan kita suka berdalih, Tuhan saya nggak pandai bicara seperti Musa ya, sudah disuruh Tuhan menghadap Firaun, saya nggak bisa, Tuhan suruhlah Harun. Kita suka apa? Mencari alasan, Tuhan saya nggak bisa, saya ini takut dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan nggak usah takut ya, ada Roh Kudus beserta dengan kita, juga ada Harun ya, kakaknya Musa yang akan menolong Musa untuk berbicara. Demikian Tuhan juga akan memakai pribadi kita untuk bekerja bagi Tuhan, dan kita tidak usah takut, kita akan kekurangan, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita ya. Kita tidak akan takut menjadi miskin karena melayani Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Mari saudara sekalian, kita juga mau bekerja melayani Tuhan di dalam gereja ini, di dalam bagian kita masing-masing, di dalam apa yang Tuhan ingin kita lakukan di bagian kita masing-masing dalam gereja ini, untuk take part, untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada dunia, untuk menjadi terang ya, menjadi garam dan terang dunia ya, untuk menyatakan Yesus yang telah mati dan bangkit dan juga menjadi penebus daripada manusia ini, dan memakai semua talenta kita dan semua gift yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Dan kita mau menjawab pada Tuhan Yesus, ini aku ya Tuhan, utuslah aku. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, kemudian dia berkata, terimalah Roh Kudus, ayat ke-22 ya, terimalah Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dihembuskannya Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah pneuma, itu berarti baik nafas ataupun roh ya. Ini mendahului Pentakosta yang menunjukkan suatu konfirmasi akan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini. Dan murid-murid diutus untuk melanjutkan misi Yesus untuk menyatakan Allah kepada dunia ini.
untuk menyatakan bahwa ini loh ada Allah di dalam dunia ini, ya. Ada Allah yang memberikan mujizatnya, yang mengubah air menjadi anggur, yang akan mengubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik, yang akan memberi kita damai sejahtera dan dalam hati kita dan sukacita Tuhan, dan memberikan kita hidup yang kekal. Dan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan juga mereka tidak akan ditugaskan sendirian dalam tugas yang luar biasa ini. Tapi Tuhan memberikan kita penolong yang lain, yaitu apa? Parakletos, yaitu apa? Yang mendampingi kita bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Karena hati kita itu adalah baik Roh Kudus. Hati kita itu adalah tahta Tuhan, ya. Jadi di dalam hati kita itu adalah baik Roh Kudus. Hati kita itu adalah baik Allah, ya, adalah tata Tuhan Yesus yang akan apa? Memerintah hidup kita, yang menunjukkan hidup kita dan yang akan menolong hidup kita itu menjalani perjalanan hidup kita itu adalah Tuhan Yesus yang mendirect di dalam langkah kaki kita. Itulah saudara sekalian, Tuhan memberikan penolong Parakletos yang agung ini, yang bersama-sama dengan kita, yang mendampingi kita setiap saat, yang selalu berbisik di dalam hati kita untuk bagaimana kita menjalani panggilan Tuhan ini. Ya, sedangkan juga sekarang ini Dia memenuhi janji itu dalam aksi kepada ciptaan baru, yaitu Genesis, ya, yaitu Kejadian 2 ayat 7, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini Dia menghembuskan kepada murid-muridnya pemberian Roh Kudus. Yesus mengatakan dan menghembus itu kepada mereka, terimalah Roh Kudus, yaitu penolong atau penghibur itu, atau roh dari kebenaran. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran, akan mengajar mereka, mengingatkan mereka kepada semua yang pernah Yesus katakan kepada mereka, dan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 16, 12 sampai 14, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengingatkan kepada kita apa? Firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Jadi kita menjadi benar, menjadi mengerti. Ya, jadi seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan seseorang yang menjadi gila ataupun menjadi seorang yang berkata-kata dengan kata yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, bla 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 gitu ya. Mengatakan apalagi nggak tahu apa yang dikatakan yang orang tidak mengerti. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang sadarkan diri, bukan seorang yang jatuh pingsan kemudian nggak sadarkan diri, kemudian dia tidak tahu apa-apa. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seorang cerdas, seseorang yang tahu isi hati Tuhan, seorang yang tahu akan kebenaran, bukan seorang yang nggak tahu kebenaran, seorang yang tidak mengerti. Tapi Roh Kudus itu yang pada waktu turunnya Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, maka dia akan orang-orang berbicara dalam bahasa internasional, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa apa ya, bahasa Jawa atau bahasa apa aja yang dimengerti orang-orang pada waktu. Jadi bukan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa Roh Kudus itu. Jadi kita harus melihat hal ini supaya kita tidak menjadi ditipu oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu datang akan mengisapkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya, jadi Roh Kudus itu datang juga akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu adalah dia mengurapi manusia itu, tapi tujuannya apa? Meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan diri sendiri. Tuhan Roh Kudus itu memuliakan diri bukan, tapi meninggikan Tuhan Yesus, memberitakan tentang salib Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu Roh penolong, Roh kebenaran. Jadi suatu kita menyaksikan kasih Tuhan kepada teman-teman, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita berkata-kata dan akan menjamah hati orang itu ketika kita berdoa baginya. Menjamah dia sehingga dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Jadi adalah hal-hal yang supranatural itu adalah apa? Pekerjaan Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada mereka. Dan dia berkata-kata dengan hal-hal yang dimengerti, ya. Jadi bukan orang yang menjadi kurang pengertiannya menjadi tidak ada, ya. Tapi orang bisa menjadi cerdas, bukan menjadi seorang yang berkata-kata orang tidak mengerti, ya. Katanya Rasul Paulus orang itu dikira orang gila karena berkata-kata menjadi orang yang tidak bisa menerjemahkan apa yang dikatakan bahasa roh itu. Harus ada yang menerjemahkannya dan harus dilakukan dengan tertib, ya, di depan umum. Tapi kalau dalam kebaktian dan ramai-ramai orang datang yang tidak percaya, dikiranya adalah orang gila, ya. Di dalam kitab Korintus itu kalau kita baca, maka kita harus memakainya untuk membangun iman kita secara pribadi, dan kita harus meminta Roh Kudus untuk menerjemahkan apa yang dikatakan Roh Kudus itu sehingga terjadi ketertiban. Nah, kemudian selanjutnya saudara sekalian, bukan hanya Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita dan para murid, bukan hanya Tuhan mengutus kita, memberikan juga Roh Kudusnya kepada kita. Kemudian yang keempat, Tuhan juga mengampuni, ya, memberikan kita kuasa, ya, untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dikata ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ucapan ini dialamatkan kepada para murid sebagai suatu kelompok. Sekalipun bukanlah dalam kekuasaan manusia untuk mengampuni dosa, ya, tapi manusia dapat memberitakan pengampunan atas dasar apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam Kristus dengan perantaraan Roh Kudus dalam dirinya, yang membuat dia utusan Kristus, yang memberitakan, yang membuat kasih Allah dikenal, di mana Yesus sendiri telah menyatakan dirinya pada orang-orang yang menerima kabar keselamatan dan pengampunan dosa, maka dosa-dosa mereka akan diampuni, gitu. Pada waktu mereka bertobat meminta pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan, memberikan hidup baru pada mereka. Dan juga, tetapi sebaliknya, jikalau kita telah diutus ini gagal untuk bersaksi, Tuhan suruh kita bersaksi untuk menceritakan kasih Tuhan, tapi kita diam-diam aja gitu, maka kesempatan itu lewat. Orang-orang akan tetap berada dalam dosa mereka, orang-orang tetap dalam ketidakpercayaan mereka, tapi dosa mereka itu akan tetap ada. Ataupun sebaliknya, mereka yang menolak untuk menerima pengampunan, mereka tetap berada di dalam dosa. Nah, maka kita harus memberitakan bahwa darah Yesus membersihkan dosa-dosa mereka sehingga kita itu semua boleh masuk surga, ya. Ayat 24, tetapi selanjutnya nanti kita melihat, ya, ada Thomas yang tidak bersama dengan mereka. Nah, kabar pengampunan dosa ini sangat penting, ya, kita sampaikan, ya. Ada agama lain mengatakan, oh, tidak perlu pengampunan dosa, itu kita cuma minta Tuhan ampunilah dosaku, langsung ampuni dosa kita. Tapi tidak, kata Ibrani mengatakan tanpa pertumpahan darah Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Kalau tanpa penumpahan darah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menggantikan kita, maka tidak ada pengampunan dosa. Kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan ampuni
ampunlah dosaku begitu aja. Nggak bisa. Harus kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan minta penampunan dosa. Dan kita dibersihkan dan mendapatkan hidup yang baru. Itulah yang harus kita beritakan. Pengampunan dosa itu. Ya, jadi kita ada kuasa untuk memberitakan Injil kasih karunia itu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah kita diberikan sifat, diberikan tugas penginjilan itu adalah suatu hak yang sangat istimewa, hak yang sangat terhormat diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil sehingga dosa-dosa manusia yang mendengar Injil Yesus Kristus itu bisa diampuni dosanya dan mereka mendapatkan hidup yang kekal dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya kita melihat yang kelima, kita melihat ada Thomas di sana ya. Di sini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke sana. Tetapi kita di sini kita lihat, kita tidak tahu mengapa dia tidak ada, dia pergi kemana pada waktu itu. Dia tidak hadir, cuma 10 orang murid yang hadir. Yang satu lagi Thomas tidak hadir. Nah, demikianlah kita melihat Tuhan ingin kita selalu bersekutu dengan orang-orang percaya. Karena kalau waktu kita tidak hadir, berkat kita hilang. Padahal Tuhan hadir waktu itu di dalam kebaktian. Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Maka Tuhan memberikan kita berkatnya, memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Maka kita jangan menjauhi persekutuan ibadah kita, ya. Seperti Thomas ini yang disebut Didimus, dia tidak hadir pada itu, nggak tahu dia pergi kemana. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas ini dia tidak percaya, dia maunya Tuhan menunjukkan diri secara fisik, ya, menunjukkan hari secara fisik. Terus kemudian kita melihat ayatnya yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu juga tetap terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah 1 minggu kemudian, 8 hari kemudian mereka kumpul lagi, maka Yesus tahu ya apa yang dikatakan Thomas. Kalau apa yang kita katakan di dalam tempat yang gelap apa, Tuhan tahu itu. Tuhan langsung berbicara, datang ke dalam tengah-tengah mereka dan juga memberikan damai sejahtera-Nya kembali kepada mereka dengan cara yang sama, ya. Dan dia memberikan tantangan pribadi kepada Thomas. Dia datangi Thomas pada waktu itu. Dan Yesus tahu perkataan Thomas, maka dia mengutip perkataan Thomas, ya, yang dia mendengar Thomas yang ragu-ragu, Thomas yang doubt, Thomas yang tidak percaya, ya. Ya, lalu langsung Yesus, ya, menghadap mengutip persis ya perkataan Thomas yang berkata dalam ayat 27. Taruhlah jarimu di sini. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ini. Ulurkanlah tanganmu, ya, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku ini. Cucukkan ke dalam lambungku yang ditikam itu loh waktu Yesus di kayu salib. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa Thomas sama sekali tertampar, dia terkejut, kaget, ya. Dia sama sekali malu waktu itu. Thomas tentunya dia sangat malu mendengar kritikan ya Tuhan Yesus, ya. Dia tentunya sangat tertampar sekali. Dalam hal ini Yesus telah menyatakan simpati kepadanya terhadap perasaan was-was dari Thomas yang tidak percaya ini. Thomas yang doubt, dia ragu, ya. Dia sekarang, ya, Tuhan masih menunjukkan dirinya mengasihi Thomas. Maka Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ini menandakan taraf tertinggi dari kepercayaan yang dilaporkan, ya, dalam kitab Injil Yohanes, yaitu dia menunjukkan suatu
kepercayaan taraf tinggi daripada Thomas, di mana dia menggabungkan dua, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jadi sebutan Yesus itu sekaligus diucapkan dua-duanya, hanya di sini Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu firman menjadi daging di dalam Yohanes 1:1-3. Yesus adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, dan Yesus itu juga adalah Allah. Karena Allah itu adalah Allah Bapa, dia memiliki firman-Nya, dan firman itu juga adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang berjelma menjadi manusia, yang menyatakan diri Allah kepada kita. Maka Yesus apakah senang sekali mendengar bahwasanya Thomas mengaku, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Ya, apakah Tuhan Yesus senang sekali dengan ucapan daripada Thomas, ya Tuhanku dan Allahku? Karena Thomas kaget, ya. Maka kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, karena Thomas telah melihat maka dia percaya, maka tidak ada apa yang bisa di surprise, ya. Karena dia sudah melihat maka dia percaya. Jadi tidak ada lagi yang bisa dipujikan kepada Thomas. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena yang kita percaya adalah suatu kebenaran, adalah suatu fakta sejarah, bukan karangan dongeng manusia. Ya, ada agama yang muncul abad kemudian setelah 600-700 kemudian mengatakan wah Yesus ini begini begitu. Nah, kita nggak bisa percaya karena itu ada Injil palsu, ya, nabi palsu. Kita nggak boleh percaya seperti itu karena kita harus percaya pada abad pertama, pada waktu Yesus mati yang menjadi saksi-saksi mata kematian kebangkitan Kristus itu. Menjadi murid-murid Yesus yang ada di dalam kawalan dekat ini, dalam inner circle daripada Tuhan Yesus menjadi saksi mata yang adalah tercatat di dalam, hanya ada dalam Alkitab firman Tuhan yang sejati. Nah, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, yang mereka tidak melihat namun percaya. Karena kita percaya pada suatu kebenaran yang nyata. Perkataan Yesus adalah bagi mereka yang kepercayaannya didasarkan atas pemberitaan orang lain, yang dikatakan di sini ayat 30, ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yesus adalah Allah yang hidup dan kamu menjadi percaya. Maka janganlah khawatir, janganlah kamu menjadi doubt, janganlah menjadi ragu. Tetapi percayalah, ya. Percayalah. Ya, sebuah lagu, oh mama, oh papa, percayalah, rumahmu di sanalah, sana surga yang kekal, ya kan? Di sana kita melihat apa yang kita dikatakan oleh Alkitab, ya. Jangan ragu, tapi percayalah, percaya saja, ya. Percaya kepada kebenaran fakta sejarah yang tertulis di dalam Alkitab oleh saksi-saksi mata pada yang sejati pada abad pertama. Maka saudara sekalian, ini adalah kepercayaan, ya, yang diberitakan oleh para rasul dan para nabi sebelumnya atas pemberitaan orang lain. Maka di dalam Roma pasal 10, ya, dengan iman, dengan kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan iman dan kita percaya. Dengan mulut orang mengaku dan dengan hati orang percaya, maka orang itu akan diselamatkan. Dan ini adalah kepercayaan yang telah mendukung gereja Kristen sampai sekarang ini. Kepercayaan yang benar adalah selalu harus terlepas dari penglihatan, daripada penglihatan mata jasmani, tapi melampaui penglihatan jasmani. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Demikianlah tujuan dari Rasul Yohanes
menulis buku ini, bahwa semua yang tercantum dalam yang telah tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maka kita melihat dari zaman ke zaman, Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan mengubah Zakius, ya, bertobat, dia menjadi percaya dan diselamatkan Tuhan, dan dia mengikut Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan juga hari ini datang menyapa kita, bahwa supaya kita jangan takut. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera pada kita, supaya kita bekerja melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini, dan supaya menjadi laskar-laskar Kristus. Dan Tuhan juga memberikan karunia Roh Kudus-Nya kepada kita. Pada waktu kita percaya pada Tuhan, di dalam hati kita semua orang ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan pembimbing di dalam hidup kita. Kemudian Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil, sehingga dosa orang itu akan diampuni dosanya. Dan kita melihat Tuhan juga memberikan kepada kita confident di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Confident in the Lord Jesus Christ. Confident, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Jangan kita menjadi ragu lagi, tetapi percayalah. Hanya Yesus Kristus, Tuhan Yesus, batu penjuru kita, batu injakan kita, dan dasar teguh iman kita. Dan juga itu adalah pusat daripada hidup kita, dan tujuan daripada hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saudara sekalian, iman kita diteguhkan hari ini, bahwa kita jangan menjadi ragu, tapi percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Engkau memberikan kepada kami harapan dan juga hal yang begitu luar biasa dan begitu baik Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau meninggalkan kepada kami Injil, kebenaran yang begitu berharga Tuhan, bahwa Engkau datang memberikan damai sejahtera-Nya kepada kami, meskipun di sekitar atau di luar tidak ada damai karena ada pergumulan politik, ada pergumulan daripada ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami tidak bersandar kepada dunia ini Tuhan, tapi hanya bersandar kepada Engkau saja, bahwa Engkau memberikan kami setiap orang damai sejahtera kepada kami. Engkau mengutus kami Tuhan, sehingga kami berkata seperti Yesaya, utuslah aku. Sehingga kami berkata seperti Musa Tuhan, untuk dipakai Tuhan dimanapun Tuhan ingin kami lakukan di gereja ini, memakai kami Tuhan menjadi alat yang berguna di tangan-Mu, dipakai oleh Engkau Tuhan menjadi berkat bagi teman-teman sekeliling kami, menjadi garam dan terang dunia, menggarami dan menjadi terang dunia ini, untuk menjadi berkat Tuhan, menolong jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan, untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, untuk membawa manusia yang berada di dalam kegelapan masuk kepada terang. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Dan juga untuk kami tidak menjadi ragu lagi seperti Thomas, tapi biarlah kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk kepada perjamuan kudus, ya. Kita akan menyanyikan lagu nomor 398. Dan pada ayat keduanya
nyanyi dulu ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kita mengambil roti dan cawan ini, mari kita berdoa ya untuk perjamuan kudus ya. Saya minta kepada Ebi yang untuk doa perjamuan kudus. Doa dulu. Amin.
Sementara musik dijalankan, saya mau Saudari Ebi untuk membagikan roti dan anggur ini bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Semua sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucap syukur untuk roti dan cawan ini. Dan juga untuk cawan anggur ini. Doa penutup, untuk doa untuk ini mari saya minta kepada Saudari Naomi untuk doa untuk cawan ini. Kalau Engkau masih mengizinkan kami mengambilkan sebagian darah-Mu ya Tuhan dan yang sudah kami Tuhan. Tuhan biarlah dengan minum anggur ini Tuhan kami beroleh kekuatan baru memperbaiki tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah berkorban untuk kami ya Bapa. Engkau sudah menebus dosa kami dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih demikian Tuhan. Engkau sudah mencari-cari Tuhan untuk memperoleh dan sukacita yang ada dalam hidup kami dan Engkau sudah mengorbankan seluruh hidup untuk kami. Tuhan sekali lagi terima kasih. Ampuni kami dosa ini Tuhan dan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah menyelamatkan kami semua. Dan pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali.